Saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Oke ya, saya cerita lagi. 6 bulan proses sidang itu di Surakarta itu. 6 bulan, kurang lebih. Dengan 35 saksi yang tidak ada satupun pernah melihat ijazah aslinya. Pernah lihat ijazah aslinya? Tidak pernah. Pernah lihat ijazah aslinya? Tidak pernah. Nah, akhirnya Bang Aiman, saya agak putus asa karena sudah nggak nemu bahasa lagi. Akhirnya keluarlah nadar dari hati saya kepada jaksanya itu, Pak Jaksa, Pak Arianto, kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. Dan saya akan minta maaf ke media 7 hari 7 malam. Dan saya akan datangi semua keluarga besar Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya. Itu saya katakan di depan hakim, berkekuatan hukum. Ini kalau debat di TV ini kan mau sampai putus suratnya kan nggak ada kekuatan hukumnya ini. Ini saya di pengadilan, hakimnya nonton itu, 3 hakim nonton ini siaran ini ya. Anda nggak pernah lihat ijazah aslinya. JPU-nya ada 4 orang, Anda nggak pernah lihat ijazah aslinya. Bahkan nggak ada ijazah aslinya. Ternyata tetap divonis, dituntut 10 tahun bahkan. Dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Kurang lebih seperti itu Bang Aiman. Nah, kenapa tertegun Mas Aiman? Dan saya nggak perlu cerita ya betapa luar biasa penderitaan yang saya alami di dalam penjara, dari Bareskrim dipindah ke Polda Jateng, dipindah ke Rutan Surakarta, Makobrimob. Tapi alhamdulillah ada keluarga yang support, ada Allah, ada Rasulullah, saya bertahan. Dan alhamdulillah keluar dari penjara tambah sehat. Oke. Masya Allah. Begitu Bang Aiman. Dan saya ingin tanyakan, sampai hari ini Anda meragukan ijazah Pak Jokowi? Dengan pengalaman batin, kan saya juga punya nurani toh, punya hati nurani, punya pengamatan sendiri, dan dengan kejadian yang sudah ada sampai detik ini, akhirnya saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi ya, maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Apa yang Anda sampaikan ini kan punya konsekuensi hukum lanjutan. Ya enggak, kan saya sudah lewat di pengadilan, kan di pengadilan nggak ada yang asli. Saya sudah jadi korban ini, sudah di penjara 4 tahun, gitu kan. Terlepas dari yang difoto giginya rapi, yang aslinya berantakan, terlepas dari semua penelitian Bang Rismon dan Pak Roy, saya ini seandainya yang asli datang di pengadilan, ya mau 100 tahun nggak apa-apa, saya tanggung konsekuensi itu. Ini yang asli nggak ada. Pak Jaksa, Anda ini nuduh saya menebarkan berita bohong. Dan ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Kirim yang asli, datangkan ke sini, selesai, saya cium kakimu. Saya minta maaf nanti sama Pak Jokowi. Gimana menurut Bang Aiman? Clear kan? Ini persidangan. Dan tidak ada. Dan itu kata-kata saya insya Allah masih berlaku. Di ruangan ini siapa yang bisa mendatangkan... Siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya, saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, kata Jokowi soal pertemuan dengan Egy Sujana CS, siap bawa ijazah asli ke pengadilan. Nah, teman-teman, ya pertemuan antara Egy Sujana dengan Pak Jokowi ini dan juga Damai Hari Lubis menjadi heboh di media sosial dan menjadi perbincangan hangat. Kenapa? Ya karena Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah tersangka dalam kasus tudingan ijazah Pak Jokowi. Nah, sehingga ketika mereka ini mendatangi ya bersilaturahmi ke kediaman Pak Jokowi, maka publik ya heran akan hal itu. Ada apa dengan hal ini? Ya, apakah ya antara dari Rosyuro dengan Egy Sujana sudah pecah kongsi? Ya, atau memang bagaimana? Ya, karena ya Egy Sujana adalah orang juga yang keras mengkritik, ya mencari kebenaran tentang ijazah Pak Jokowi sampai dirinya menjadi tersangka. Nah, ketika mereka menyambangi ke rumah Pak Jokowi, maka ya dikatakan tadi di sini bahwa Pak Jokowi mengatakan siap bawa ijazah asli ke pengadilan. Nah, memang ya perkataan ini ya tidak asing lagi bagi kita. Beberapa kali Pak Jokowi mengungkapkan bahwa siap bawa ijazah asli ke pengadilan.
siap bawa ijazah asli ke pengadilan. Tapi ketika pengadilan tiba, maka Pak Jokowi sendiri tidak hadir. Ya, bagaimana untuk membawa ijazah aslinya sedangkan dirinya saja tidak hadir dalam sidang tersebut. Ya, kita tahu bagaimana sidang di PN Solo, teman-teman. Maka beberapa kali diadakan sidang, Pak Jokowi tidak pernah hadir. Ya, hanya memberikan kuasa hukum secara penuh kepada kuasa hukumnya. Ya, kuasa secara penuh kepada kuasa hukumnya untuk bisa ya mengikuti persidangan. Nah, makanya banyak sekali yang meragukan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini, walaupun berkali-kali mengatakan ya datang ke persidangan membawa ijazah aslinya. Oke. Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Harilubis diketahui melakukan pertemuan mendadak dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Jokowi yang berlokasi di Solo pada Kamis 8 Januari 2026. Kedatangan Egy Sujana dan rombongan dilakukan secara tertutup. Nah, ternyata bahwa mereka melakukan pertemuan itu secara tertutup, teman-teman, sehingga ya media tidak tahu apa yang mereka bicarakan di sana. Tetapi ketika mereka bocor bagaimana pertemuan ini, maka ya tentu ya hanya bersilaturahmi saja. Nah, kalau kita melihat bagaimana dengan pernyataan Rosyuro menanggapi pertemuan itu Egy Sujana dengan Pak Jokowi, maka Rosyuro mengatakan bahwa ya bukan pejuang tapi pecundang. Oke, Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah membenarkan adanya kunjungan tersebut. Ya, sehingga Ajudan Jokowi ini ya ketika ditanya bahwa dia membenarkan bahwa kunjungan tersebut ya memang ada katanya. Ya betul, ungkap Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Nah, dalam pertemuan itu Egy Sujana didampingi oleh kuasa hukumnya Eli Daneti serta sejumlah pengurus relawan. Nah, ternyata bukan hanya Egy Sujana, dia juga didampingi oleh Eli Daneti, teman-teman. Nah, Eli Daneti adalah kuasa hukum dari Egy Sujana. Nah, apa yang disampaikan Eli Daneti ketika ya Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus ya ketika Egy Sujana dan kawan-kawan beserta Rosyuro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi, maka ya pihak dari Rosyuro CS ini mengajukan supaya ya Polda Metro Jaya meminta supaya dilakukan gelar perkara khusus, dan akhirnya Polda Metro Jaya ya mengabulkan permohonan mereka, maka dilakukan gelar perkara khusus. Nah, ketika dilakukan gelar perkara khusus, teman-teman, maka Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah Pak Jokowi yang tentu yang mereka sita itu. Nah, ketika ini yang menariknya, teman-teman, ketika Rosyuro CS melihat ijazah itu, maka malah ada hal yang janggal yang mereka temukan di sana. Salah satunya tentang foto, bagaimana dengan usia foto yang 40 tahun ini, yang 40 tahun itu kata Rosyuro bahwa ini terlalu baru, harusnya sudah ya tidak baru seperti yang mereka lihat tersebut, dan masih ada hal-hal yang disoroti lagi oleh Rosyuro. Tapi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Eli Daneti ketika melihat ijazah Pak Jokowi yang diperlihatkan oleh Polda Metro Jaya, maka ya kata Eli Daneti malah dia sudah menyentuh, dia sudah melihat bahwa ijazah Pak Jokowi ternyata asli. Nah, mulai dari situ ya tentang mungkin ya ada pertemuan sampai ya Egy Sujana ini bersama dengan Eli Daneti ini menyambangi ke rumah Pak Jokowi di Solo. Oke. Maksud kedatangan mereka adalah untuk menjalin silaturahmi sekaligus mengklarifikasi persoalan ijazah yang sempat mencuat. Nah, memang ya selain bersilaturahmi, teman-teman, dan sudah jelas dikatakan ya sekaligus juga mengklarifikasi soal ya persoalan ijazah yang sempat mencuat.
serta mengejutkan Egy Sujana dan Damai Harilubis akhirnya mengakui keaslian ijazah milik Jokowi. Nah, ternyata bahwa Egy Sujana di sini ditulis bahwa dan Damai Harilubis ya keaslian ijazah Pak Jokowi katanya asli. Nah, itu yang disampaikan oleh Gus Nur tadi, bahwa ya perjuangan ini masih belum selesai, tetapi kata Gus Nur bahwa Egy Sujana dan Damai Harilubis kalah total, ya ya bisa saja 100 banding 0 dan lain sebagainya. Nah, mereka mengatakan bahwa ijazah lulusan Universitas Gadjah Mada UGM milik mantan presiden tersebut adalah asli. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika misalnya ya Egy Sujana dan Damai Harilubis yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah Pak Jokowi, ya ketika mereka mengakui hal itu, mungkin bisa saja di depan Pak Jokowi bahwa ya bisa saja mereka meminta maaf di sana karena sebelumnya mereka berkuar-kuar mengenai tentang keaslian ijazah Pak Jokowi. Maka apakah status mereka ini otomatis ya dicabut atau bagaimana? Ya, karena mereka sudah mengakui ijazah Pak Jokowi. Nah, tentu ya namanya saja proses hukum teman-teman, maka pasti akan berjalan terus. Karena ya untuk meminta maaf itu kan hanya secara personal. Nah, sedangkan untuk hukum masih belum tentunya. Nah, itu juga kita tidak tahu apakah nantinya status ya Egy Sujana ini akan secara otomatis dicabut karena dia sudah mengakui ijazah Pak Jokowi asli ya, atau bagaimana. Pengakuan ini muncul setelah mereka melihat langsung dokumen ijazah asli yang dimiliki oleh Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa kebenaran memang harus diletakkan pada porsinya. Jokowi menyampaikan bahwa hubungan pribadi tetap harus dipisahkan dari koridor aturan negara. Ya, memang asli urusan memaafkan urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum jelasnya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menutup pintu maaf bagi pihak yang sebelumnya pernah melayangkan tuduhan. Namun Jokowi kembali mengingatkan bahwa proses hukum memiliki mekanisme tersendiri di kepolisian. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ya mengingatkan bahwa proses hukum memiliki mekanisme tersendiri di kepolisian. Tentu ketika ya Egy Sujana sudah ya menyambangi ke rumah Pak Jokowi, mungkin bisa saja ya meminta maaf dan mengakui ijazah Pak Jokowi asli, maka tentu tidak secara otomatis status mereka akan dicabut. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa proses hukum ini memiliki mekanisme tersendiri di kepolisian. Teman-teman silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.